Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tetap sehat, bersukacita dan bersyukur selalu. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk boleh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita masuk di dalam penyembahan kita, mari kita mengambil waktu sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita mengagungkan Tuhan, Roh-Nya bekerja, menolong kita untuk tetap setia. Hidup hanya bagi Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan dengan satu kur, saatku menyembahmu. Benar ya Tuhan, inilah ungkapan hati kami pada saat ini. Kami sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin menyertai kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar, namun sebelumnya mari kita mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian Tuhan Pasti Sanggup. Setiap persoalan
Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Selidikilah hati dan pikiran kami Tuhan. Sekiranya kami berdosa kepadamu, baik melalui pikiran, perkataan, bahkan hati kami, ampuni kami Tuhan. Suci, kuduskan kami, dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Roh-Mu yang kudus juga akan berikan hikmat kepada kami untuk memahami akan firman Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang akan mendengar, sehingga ketika kami belajar, kami boleh memahaminya dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, situasi yang kita hadapi pada saat ini benar-benar bisa membuat kita getar, bisa membuat kita takut untuk menghadapi semuanya. Namun mari kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk tetap menghadapi semua ini, memandang hanya kepada Tuhan. Saya membaca untuk kita di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tema firman Tuhan yang saya akan bawa untuk kita pada saat hari ini adalah menghadapi badai hidup. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi pandemi pada saat ini, bagaimana cara kita supaya kita terus dapat membangun iman kita kepada Tuhan, supaya kita tetap memandang hanya kepada Tuhan. Sama seperti badai yang sedang menghadang hidup kita. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga tidak luput dari yang namanya rasa khawatir, namanya rasa takut. Tidak hanya semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi di kalangan kita juga. Kita merasa gentar, kita merasa takut untuk menghadapi badai hidup yang sedang terjadi pada saat ini. Apalagi kalau kita mendengar atau kita melihat, kita menyaksikan secara sendiri dengan mata kepala kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, mereka dipanggil oleh Tuhan atau mereka meninggal karena COVID yang sedang melanda dunia ini, juga secara khusus tempat kita berada pada saat ini. Tapi firman Tuhan yang baru saja saya baca untuk kita, ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita sebagai orang yang memandang kepada Tuhan. Mari kita, pandangan kita, iman kita yang benar, yang pasti, yang akan memberikan kita kekuatan walaupun dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Bagaimana caranya kita membangun iman di tengah-tengah badai atau di tengah-tengah situasi yang berat saat ini, supaya kita tetap tegar. Iman yang baik dan yang pola pandang yang benar akan mendapatkan lompatan yang luar biasa. Bagaimana kita dapat menjalani semua ini dengan baik? Yang pertama adalah dari bagian firman Tuhan yang sudah saya baca, diam dan tenang. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7, kembali saya akan baca untuk kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, banyak orang yang tidak bisa diam, banyak orang yang tidak bisa tenang, dan sangat ketakutan dalam menghadapi virus corona saat ini. Dengan melihat internet, dengan mendengar informasi-informasi dari media sosial dan sebagainya, bukan membuat kita untuk menjadi kuat atau menjadi solusi, tapi malah membuat orang semakin panik dalam menghadapi semua ini. Firman Tuhan berkata kepada kita,
supaya kita tetap tenang, supaya kita tetap diam. Jangan mudah terprovokasi dengan situasi sehingga kita tidak dapat mengontrol hidup kita. Kita harus tetap memandang kepada Tuhan, tenang. Walaupun di sekitar kita badai yang sedang mengambung, walaupun di sekitar kita orang-orang yang sedang berteriak, menangis, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tenang. Kita harus menjadi orang yang dewasa dalam hidup kita, dalam menghadapi badai hidup ini dengan tetap tenang. Tujuannya adalah supaya kita bisa fokus kepada Tuhan dan kita tidak berfokus hanya kepada masalah. Karena kalau kita panik, kalau kita tidak bisa tenang, kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Kita akan terus berpikir dengan masalah itu. Kita akan terus ditekan oleh masalah-masalah itu. Oleh karena itulah, kita harus tenang. Jika hidup ini tenang, maka hidup kita akan fokus hanya kepada sumber pengharapan kita. Dan semakin kita akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hal yang kedua, dalam bagian firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17, di sana berkata, tetaplah berdoa. Kalau kita bisa tenang, maka hati kita bisa atau fokus kepada Tuhan. Dan hal yang kedua mengajarkan kepada kita, berdoa dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tetaplah tenang, supaya kita sungguh-sungguh dapat berdoa, supaya kita sungguh-sungguh fokus hanya kepada Tuhan. Tidak ada hal yang paling indah di dunia ini selain kita hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada pengharapan di luar Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang menciptakan dunia ini. Tuhan yang memberikan kita hidup. Dan Dia juga berdaulat atas Allah apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kalau kita bisa tenang, kita akan bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita akan mendapat kekuatan ketika kita berdoa, berserah hanya kepada Tuhan. Kekuatan itu datang ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan mendengar setiap seruan doa anak-anaknya. Yesus pun adalah orang yang sangat suka berdoa. Dia sudah memberikan teladan hidup selama bersama dengan para muridnya dalam pelayanan selama 3,5 tahun. Bagaimana Yesus ketekunannya dalam berdoa, berseru kepada Bapaknya. Bahkan pada detik-detik kematiannya pun, dia pergi ke Taman Getsemani dan dia berdoa di sana. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari apa yang Yesus ajarkan kepada kita, inilah yang harus kita teladani, kita praktekkan dalam hidup kita, supaya kita dapat kekuatan dalam menghadapi situasi yang ada di sekitar kita. Entah itu masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, dan lain sebagainya. Karena semakin kita panik, semakin kita berpikir kepada masalah kita, kita tidak mungkin bisa berdoa kepada Tuhan. Kita hanya fokus kepada masalah kita. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepadanya, mintalah kepadanya. Saat kita merasa getir, saat kita merasa takut, saat kita merasa khawatir, berserahlah. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan berikan engkau kekuatan. Dia akan berikan engkau penghiburan untuk dapat melewati semua itu. Yang ketiga, percayalah dan berserah hanya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup menolong. Percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan kepada saya dan saudara dalam menghadapi situasi seperti ini. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan sesuatu
Masalah kita kepada Tuhan, kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, kemudian kita memikirkan lagi, itu sama halnya kita belum menyerahkan sepenuhnya. Oleh karena itu, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan tahu pergumulan yang kita hadapi. Tuhan sudah mengalami semua itu. Dan Tuhan mengerti. Tuhan dapat merasakan apa yang sedang kita rasakan. Inilah yang menjadi dorongan untuk kita, supaya kita terus percaya dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya hidup kita ini tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai kapanpun, sampai saat dimanapun, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Mari kita melakukan bagian kita, hanya berserah. Hanya itu yang Tuhan minta kepada kita. Dia berkata, hai yang letih lesu, datanglah kepadanya. Dia akan berikan kelegaan. Tuhan akan berikan itu. Oleh karena itu, percayalah, berserah penuh hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari-hari situasi saat seperti ini, kita harus tetap tenang supaya kita bisa berdoa. Dan kita tetap percaya, berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Supaya kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dia yang menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menopang kita. Dia turut merasakan apa yang sedang kita alami. Oleh karena itu, berserah hanya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Kalau sepanjang hari-hari yang lalu kami merasa takut, kami merasa khawatir, kami merasa gentar melihat, menyaksikan situasi yang sedang terjadi di sekitar kami saat ini. Ampuni kami Tuhan, karena kami menyadari ketika kami takut, ketika kami khawatir, kami sedang tidak mempercaya Engkau. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kuatkanlah kami untuk dapat melewati situasi ini. Berilah kami keteguhan iman. Berilah kami keberanian untuk tetap menjalin semua ini, bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya tabib semawi kami. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Dan hanya percaya kepadamu, berserah kepadamu, maka kami dapat melewati setiap situasi apapun yang terjadi. Biarlah itu menjadi bagian dalam hati kami Tuhan, supaya kami tetap setia, mengiringi akan Tuhan, sepanjang kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Jika ada di antara kami pada saat ini, dalam kelemahan, sakit, yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah masing-masing, Tuhan, mari Engkau melawat mereka. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu, Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang lemah dan sakit. Sehingga di dalam nama Yesus yang berkuasa itu, mereka disembuhkan, dipulihkan. Mereka sedang tertekan oleh karena masalah, tertekan oleh karena situasi pada saat ini. Biarlah di dalam nama Yesus, Engkau memberikan pemulihan bagi mereka. Teduhkan hati dan pikiran. Biarlah kami hanya memandang kepada Engkau saja. Percaya sepenuhnya hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Merahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa kami akan selalu baik-baik di dalam tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atas kasih Tuhan, berkat Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 85, Selamatlah Jiwaku.
Yesus, ku mengangkat di salib kejam dosaku dan aib sepenuh. Utangku dibayar dan aku lepas. Pujilah Tuhan jiwaku. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun beban atau masalah yang kita hadapi, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, berharap kepadanya, berserah sepenuhnya. Semua pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menopang kita. Percayalah bahwa kita akan selalu baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Dan setelah kita berdoa, dan saya akan tutup dalam doa, nanti masing-masing kelompok silakan untuk mendoakan setiap bahan doa di setiap kelompok. Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memimpin menyertai kami dalam ibadah kami pada saat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kerinduan kami biarlah pujian, doa, kebenaran firman Tuhan, persembahan yang sudah kami berikan, semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Mari Tuhan melawat yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan berikan kesembuhan, yang sedang dalam kekhawatiran, takut, kiranya Tuhan memberikan keteguhan iman. Tetap percaya bahwa kami selalu aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah bersukacita dan bersyukur dalam segala keadaan.